Adik-adikku, pernah tidak kalian liburan ke suatu tempat? Ke pantai misalnya. Nah, sewaktu adik-adik ingin liburan ke pantai, adik-adik pasti tidak ingin terlambat, bukan? Nah, untuk itu, kita sebaiknya menentukan jadwal terlebih dahulu agar tidak terlambat. Lalu saat kita liburan, pasti kita akan membawa makanan. Contohnya kue. Nah, agar ayah, ibu, dan adik-adik mendapat bagian, maka kita sebaiknya bisa membagi kue tersebut agar semua yang ikut mendapatkan bagian. Lalu, adik-adik tahu tidak bagaimana caranya menentukan jadwal liburan tadi? Dan adik-adik tahu tidak bagaimana caranya agar kue tadi bisa dibagi sama rata kepada anggota yang mengikuti liburan? Nah, agar adik-adik bisa tahu, ayo kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang KPK dan FPP. Assalamualaikum adik-adikku semuanya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti luar biasa, bukan? Sebelumnya ada yang sudah kenal kakak? Ya, benar sekali. Nama kakak Kamal Abdul Nasr Al-Hajid sebagai fasilitator laboratorium multimedia pembelajaran. Kali ini kakak akan mengajak adik-adikku semuanya untuk belajar matematika. Adik-adik pasti sudah tidak sabar ya. Kali ini kakak selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak kalian untuk belajar matematika dengan tema KPK dan FPP. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPP. Tujuan dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah agar adik-adik yang pertama dapat menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPP, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, dapat mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Lalu yang keempat, dapat mengidentifikasi bilangan prima. Dan yang terakhir adalah dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, FPP, kelipatan persekutuan, dan KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adik-adik, pernahkah kalian berenang ke suatu tempat seperti di kolam renang? Nah, sewaktu adik-adik berenang di kolam renang, pasti adik-adik akan berenang bersama rekan-rekan adik-adik. Nah, seumpama adik-adik berenang 2 hari sekali dan teman-teman adik-adik berenang 4 hari sekali. Lalu, bagaimanakah adik-adik bisa berenang bersama teman-teman itu pada hari yang sama lagi? Oleh karena itu, mari kita simak pembelajaran kali ini. Adik-adik, pernahkah adik-adik menari secara berkelompok? Nah, sesaat adik-adik menari secara berkelompok, adik-adik dapat membuat banyak sekali informasi dari anggota kelompok tersebut. Nah, misalkan adik-adik ada 6 anggota kelompok. Lalu, ada berapa banyakkah informasi yang dapat adik-adik buat dengan anggota 6 kelompok tadi? Dalam tabel ini terdapat angka-angka di mana akan menunjukkan jumlah informasi yang dapat dibentuk. Baik, dalam tabel ini dapat kita simpulkan bahwa 6 merupakan hasil dari 1 dikali 6, lalu 2 dikali 3, 3 dikali 2, lalu 6 dikali 1. Sehingga dapat kita simpulkan lagi bahwa faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6, begitupun seterusnya. Pernahkah adik-adik bermain taplak? Nah, kali ini kakak punya cerita. Pada suatu hari, Udin, Edo, dan Beni bermain taplak di halaman rumah Edo. Nah, pada saat itu Udin berada pada urutan ketiga. Nah, lalu pertanyaannya adalah, pada urutan keberapa lagi Udin akan bermain? Lalu setelah Udin bermain sebanyak 4 kali, ke urutan berapakah Udin akan bermain lagi? Baik, lalu kita dapat melihat pada tabel ini, dan sehingga dapat kita simpulkan bahwa Udin bermain pada urutan ketiga, ke-6, ke-9, ke-12, begitupun seterusnya. Lalu pada permainan Udin keempat kali,
maka Udin akan berada pada urutan ke-12. Begitupun untuk mencari urutan permainan pada teman-teman yang lainnya. Baik adik-adik, setelah kita belajar tentang faktor dan kelipatan bilangan, kali ini kita akan mulai tentang latihan soal. Baik, untuk soal yang pertama adalah tentukanlah faktor kelipatan dari 10. Baik, cara menyelesaikannya adalah dengan membagi bilangan 10 dengan bilangan 2. Kita membagi bilangan 10 dengan membagi bilangan 2 dikarenakan 10 adalah bilangan genap. Baik, 10 dibagi 2 adalah 5, sehingga 2 dikali 5 adalah 10. Lalu dikarenakan 5 adalah merupakan bilangan prima dan tidak dapat dibagi oleh 2 maupun bilangan selanjutnya selain 1, maka dapat kita simpulkan bahwa faktor dari 10 adalah 2 dan 5. Baik, soal selanjutnya adalah menentukan kelipatan bilangan dari 5. Baik, untuk menentukan kelipatan bilangan dari 5, kita harus mengalihkan bilangan 5 itu tadi dengan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga dapat kita peroleh bahwa kelipatan dari 5 adalah 5 dikali 1, 5 dikali 2, 5 dikali 3, 5 dikali 4, begitupun seterusnya. Sehingga dapat dihasilkan kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan begitupun seterusnya. Nah, adik-adik, di sini ada yang mempunyai pensil lebih dari 1, misalnya 5, 10, atau 20. Nah, kakak punya 20 pensil. Nah, apakah adik-adik tahu berapakah faktor dari 20? Oleh karena itu, mari kita simak pembahasannya. Untuk menentukan faktor dari 20, kita dapat membuat perkalian, yaitu 1 dikali 20, 2 dikali 10, 4 dikali 5, dan juga 20 dikali 1. Baik, selanjutnya kita dapat meninjau satu persatu dari bilangan tersebut. Yang pertama adalah bilangan 1. 1 apakah itu merupakan bilangan prima? Tidak. 1 bukan bilangan prima dikarenakan 1 hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri. Lalu kita beralih ke bilangan 2. Apakah 2 bilangan prima? Ya, benar sekali. 2 adalah bilangan prima karena 2 dapat dibagi oleh 1 dan juga bilangan itu sendiri, yaitu 2. Lalu kita beralih ke bilangan 4. Apakah 4 itu bilangan prima? Bukan. 4 bukan bilangan prima karena 4 dapat dibagi menjadi 3 bilangan, 1, 2, dan juga 4, sehingga bukan merupakan bilangan prima. Lalu kita beralih ke bilangan 5. Apakah 5 merupakan bilangan prima? Benar sekali, 5 merupakan bilangan prima dikarenakan 5 hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan juga bilangan itu sendiri. Lalu kita beralih ke bilangan 10. Apakah 10 merupakan bilangan prima? Bukan. 10 bukan merupakan bilangan prima dikarenakan 10 dapat dibagi oleh bilangan 1, 2, 5, dan juga bilangan itu sendiri, sehingga bukan merupakan bilangan prima. Lalu kita beralih ke bilangan 20. 20 merupakan bukan bilangan prima dikarenakan 20 dapat dibagi oleh 1, 2, 5, 10, dan juga bilangan itu sendiri. Ya, dapat kita simpulkan bahwa faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima merupakan perkalian bilangan-bilangan dari bilangan-bilangan prima. Dari kedua gambar di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 2 bahan faktor. Yang pertama adalah bahan faktor bilangan 12 dan juga bahan faktor bilangan 16. Nah, karena itu, mari kita tentukan bilangan faktor dari 2 bilangan tersebut. Dapat kita uraikan bahwa faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dan dikali 3. Lalu faktorisasi dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 lalu dikali 2. Setelah adik-adik mempelajari tentang faktorisasi prima, marilah kita beralih ke latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah tentukan faktor prima dari bilangan 15.
Baik, lalu penyelesaiannya adalah mencari faktor prima dari bilangan 15. Bilangan 15 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 3, lalu 3 dikali 5. Oleh karena itu, kita selanjutnya adalah mencari bilangan prima dari 1, 3, dan juga 5. Maka dapat didapatkan bahwa faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. Baik, lalu selanjutnya pertanyaannya adalah tentukan faktorisasi dari 20. Baik, untuk menyelesaikannya kita dapat membuat dengan bahan faktor. Sehingga setelah kita membuat bahan faktor, dapat kita tuliskan bilangan perkaliannya adalah 2 dikali 2 dan juga dikali 5. Sehingga dapat kita hasilkan 2 kuadrat dikali 5. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai KPK. Seperti apakah contohnya dari KPK tersebut? Contohnya adalah saat ayah memasang lampu. Ayah memasang lampu untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Ayah memasang 2 lampu, yaitu merah dan juga hijau. Lampu merah diatur untuk menyala setiap 5 detik, lalu lampu hijau diatur untuk menyala setiap 6 detik. Lalu, ke detik berapakah kedua lampu itu akan menyala secara bersamaan? Mari kita bahas pertanyaan ini. Pembahasan dari pertanyaan ini adalah kita harus mencari kelipatan dari kedua bilangan. Yang pertama adalah kelipatan dari 5. Kelipatan dari 5 merupakan 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan juga seterusnya. Selanjutnya, kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan juga seterusnya. Setelah kita mencari kelipatan bilangan kedua bilangan tersebut, kita akan mendapatkan suatu angka yang sama. Dapat kita lihat bahwa angka yang sama dari kelipatan kedua bilangan adalah angka 30. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini adalah kedua lampu tersebut akan menyala pada saat bersamaan pada detik ke-30. Bagaimana adik-adik? Sudah dipahami bukan? Baik, selanjutnya adik-adik, apakah adik-adik tahu apakah itu FBB? Baik, kakak akan menjelaskan salah satu contohnya. Contohnya adalah ibu memiliki 18 jeruk dan juga 12 apel. Nah, jeruk dan apel tersebut akan dibagikan menjadi beberapa kantong. Nah, pertanyaan adalah berapa kantong yang dibutuhkan oleh ibu? Lalu dalam setiap kantong tersebut kira-kira ada berapakah buah jeruk dan juga apel pada kantong tersebut? Oleh karena itu, mari kita simak pembahasannya. Baik adik-adik, untuk menyelesaikan persoalan ini merupakan persoalan yang mirip penyelesaiannya dengan cara menentukan KPK. Baik, untuk menentukan KPK dari kedua bilangan ini, kita dapatkan bilangan 1, 2, 3, dan juga 6. Oleh karena itu, untuk menentukan faktor persekutuan terbesarnya, dapat kita lihat bilangan terbesarnya, yaitu adalah angka 6. Oleh karena itu, faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya adalah merupakan bilangan 6. Adik-adik, setelah adik-adik mempelajari tentang materi KPK dan FPB, mari kita mulai untuk mengerjakan latihan soal. Yang pertama, kita akan latihan soal mengenai KPK. Baik, untuk pertanyaannya adalah tentukan KPK dari 8 dan juga 12. Mari kita tinjau faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Yang pertama, 8. Faktor prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dan juga dikali 2. Lalu faktor dari 12 adalah 2 dikali 2 lalu dikali 3. Oleh karena itu, untuk menentukan KPK-nya adalah yaitu dengan mengalihkan angka 2 tersebut jadi satu kelompok lalu dikalikan dengan angka 3. Sehingga dapat kita simpulkan faktor KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 lalu dikali 3. Pertanyaan selanjutnya adalah tentukanlah faktor kelipatan persekutuan terbesar atau FPB dari 4 dan 6. Yang pertama, kita mencari faktor prima dari 4, yaitu 2 dikali 2. Lalu faktor prima dari 6 adalah 2 dikali 3. Maka setelah kita melihat keempat bilangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa FPB dari 4 dan 6 adalah angka 2. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang penerapan KPK dan FPB pada kehidupan kita sehari-hari.
Baik, yang pertama kita akan mulai penerapan KPK pada kehidupan kita sehari-hari, contohnya pada saat berolahraga. Coba kita ambil contoh yaitu Edo dan Meli. Edo dan Meli sedang berolahraga berada di suatu lapangan. Edo menyelesaikan satu putaran selama 90 detik. Lalu Meli menyelesaikan satu putaran selama 120 detik. Maka bagaimanakah kita menentukan pada detik berapa Meli dan Edo akan melewati start yang sama? Oleh karena itu, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Nah, baik. Lalu untuk cara menyelesaikan pertanyaan ini adalah yaitu dengan cara mencari KPK dari kedua bilangan tersebut. Baik, pertama kita harus mencari kelipatan dari bilangan 90. Kelipatan dari bilangan 90 adalah 90, 120, 180, 270, 360, dan begitu pun seterusnya. Lalu kelipatan dari 120 adalah 120, 240, 360, dan juga bilangan berikutnya. Nah, setelah kita lihat bilangan-bilangan tersebut, dapat kita lihat bahwa bilangan yang sama adalah 360. Maka KPK dari kedua bilangan tersebut adalah 360. Sehingga Meli dan Edo akan melewati start yang sama pada detik ke 360. Bagaimana? Mudah bukan adik-adik? Baik, setelah adik-adik mempelajari tentang penerapan KPK dan FPP pada kehidupan sehari-hari, kali ini kita akan mulai membahas tentang latihan soal. Latihan soalnya adalah terdapat 3 buah bis, yaitu bis A, bis C, bis B, dan juga bis C. Bis A berangkat setiap 15 menit, lalu bis B berangkat setiap 12 menit, dan juga bis C berangkat setiap 30 menit. Lalu pada saat bis itu berangkat, bis A berangkat pada pukul 8, lalu pukul berapakah ketika bis itu akan berangkat bersama-sama? Marilah kita bahas persoalan ini. Baik, yang pertama adalah kita mencari KPK dari ketiga bilangan tersebut. Setelah kita mempelajari pelajaran KPK pada materi sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa KPK dari bilangan 15, 20, dan juga 30 adalah hasilnya 60. Nah, 60 ini adalah 60 menit. Oleh karena itu, pukul 8 kita ditambahkan dengan 60 menit atau 1 jam, yaitu 8 ditambah 1, maka ketiga bis tersebut berangkat bersama-sama adalah pada pukul 9 pagi. Bagaimana? Adik-adik, mudah bukan penyelesaian soal ini? Setelah adik-adik mempelajari materi tentang KPK dan FPP, kali ini kita akan mulai merangkum dan meringkas materi yang telah adik-adik pelajari. Mari kita buka buku tulis kita dan mulai mencatat tentang materi apa yang telah kita pelajari dan kita tulis dengan materi kita dengan bahasa kita masing-masing. Mana adik-adik, seru bukan pembahasan kali ini? Kita telah membahas materi tentang KPK dan FPP. Kakak harap adik-adik dapat menerapkan materi ini pada kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembelajaran dari kakak. Apabila terdapat banyak kesalahan, kakak mohon maaf. Apabila adik-adik juga masih terdapat kendala dalam memahami materi, adik-adik dapat memutar video ini berulang kali. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.